Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita berdasarkan bocoran soal atau pengalaman tahun lalu untuk persiapan P3K 2023 ya, khusus untuk sosio kultural ya. Soal seperti ini pasti keluar nanti. Lihat saja, pasti yang ujian menemukan opsi yang seperti ini ya. Baik, bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan bantu like. Tonton juga video part sebelumnya ya, karena sekarang kita sudah di part 7 teman-teman, biar lebih enak belajarnya. Dan seperti yang saya bilang bahwa di soal ini itu tidak terlalu sulit ya, karena kebanyakan teman-teman yang ujian di sini itu lulus ya, hanya perlu konsentrasi yang cukup untuk menjawab soal yang seperti ini. Kalau teman-teman belajar di sini, insya Allah lulus nanti. Saya yakin mendapat nilai tinggi untuk di sosiokultural. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Orang tua Anda menghubungi Anda dan mengabarkan bahwa keluarga Anda sedang dililit hutang dan mereka sedang sakit keras. Di lain sisi, Anda sedang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena akhir bulan. Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak pulang sampai semua terselesaikan dengan baik. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda setuju dengan hal ini? Sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Sekedar info teman-teman, soalnya itu agak panjang-panjang ya. Ada juga yang pendek tapi kebanyakan panjang-panjang seperti ini. Jadi usahakan ambil poin-poin pentingnya saja yang memang bisa menjadi kata kunci untuk soal ini. Kira-kira dia di sini bernilai positif atau negatif ya, karena kita seperti itu ya cara jawab kita di sini itu. Tinggal lihat kalimat apakah negatif atau positif. Kalau positif kita dukung dengan baik dengan memilih option sangat setuju, dan kalau negatif kita tidak setuju, sangat tidak setuju ya, kita menolak keras. Jadi ketiga opsi ini kita anggap tidak ada, jadi mempersempit pilihan kita. Tinggal seperti itu saja ya teman-teman, tinggal dua saja opsi. Nah, sekarang kita lihat, cari kalimat-kalimat yang mungkin mengandung kalimat positif ataupun negatif. Jadi jawabannya adalah A, sangat setuju ya. Coba kita baca pelan-pelan biar teman-teman tidak bingung. Orang tua Anda menghubungi Anda dan mengabarkan bahwa keluarga Anda sedang dililit hutang dan mereka sedang sakit keras. Di lain sisi, Anda sedang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena akhir bulan. Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak pulang sampai semua terselesaikan dengan baik. Nah, seperti di soal kemarin, bahwa kita harus mengutamakan profesional kerja kita ya. Ada kemarin di fungsi jabatan itu, silakan teman-teman lihat. Nah, di sini juga jangan sampai terkecoh ya teman-teman di soal seperti ini. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai teman-teman terkecoh. Nah, ini ada kata orang tua, ini ya, ini pengecoh nih teman-teman, hati-hati. Dan ada kata sakit keras. Nah, hati-hati ya. Orang tua Anda menghubungi Anda dan mengabarkan bahwa, memberikan kabar ya, bahwa keluarga Anda sedang dililit hutang dan mereka sedang sakit keras. Nah, yang di sini keluarga kita ini belum tentu dia keluarga dekat, bisa jadi hanya om yang sepupunya orang tua misalnya, atau sepupu dua kali misalnya. Ini kan infonya tidak jelas ya, apakah dia keluarga dekat kita, saudara kita, atau malah orang tua kita. Cuman di sini yang memberi kabar adalah orang tua. Kan kita kadang mendapatkan kabar seperti itu ya. Misalnya kita menelpon ke kampung ke orang tua, katanya si anu meninggal. Nah, seperti itu ya. Keluarga kita meninggal. Itu omnya bapak, itu ommu ya, dari sepupu gini-gini gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kemudian selanjutnya di lain sisi Anda sedang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena akhir
bulan. Nah, pekerjaannya juga mendesak. Nah, ini sudah jelas-jelas bahwa pekerjaannya mendesak, berarti kita harus lebih prioritaskan yang sudah jelas. Ini kan masih abu-abu ya. Keluarga ini masih luas ya, keluarga jauh, kecuali kalau mengatakan bahwa anaknya atau ibunya atau saudaranya boleh kita singkirkan dulu pekerjaan ya, karena itu sangat penting ya. Bukan tidak penting ya, tapi kita prioritaskan yang mana terlebih dahulu, teman-teman. Baik, semoga dipaham. Jika kurang paham silahkan berkomentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah tipe orang yang sangat pendiam. Suatu hari Anda diutus perusahaan untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Seminar tersebut diikuti oleh ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah. Anda mampu berbaur dan saling menyapa dengan peserta lainnya. Anda menjadi orang yang aktif dan mampu berbaur dengan yang lain. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Jadi hati-hati menginterpretasi soal ya. Jangan gegabah teman-teman. Ya, tetap buru-buru tapi tetap juga santai ya. Dengan memperhatikan waktu, usahakan tangkap, biar sekali baca aja. Yang penting tangkap daripada harus buru-buru membaca dan ujung-ujungnya tidak bisa menangkap apa yang ada di dalam sini. Ya, saya yakin teman-teman yang pernah tes pasti pernah mengalami hal seperti itu. Akibat keburu waktu akhirnya buru-buru baca sampai tidak bisa menangkap apa maksud dari bacaan tersebut ya. Oke, kita kembali ke sini, kedua opsi ini. Nah, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Nah, jadi jawabannya adalah option A ya, teman-teman. Sangat setuju. Nah, seperti yang kita bilang bahwa kalau dia di sini memuat hal-hal yang positif, maka sebaiknya kita memilih opsi yang sangat setuju. Kalau negatif, kita memilih opsi yang sangat tidak setuju. Itu saja ya. Anda adalah tipe orang yang sangat pendiam. Nah, dia ini sangat pendiam, hanya pengantar ya. Ini hanya pengantar saja. Nah, di sini suatu hari Anda diutus perusahaan untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Ini juga semacam pengantar. Seminar tersebut diikuti oleh ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah. Anda mau berbaur, Anda mampu berbaur. Nah, ini dia inti dari keseluruhan bacaan ini ya. Anda mampu berbaur dan saling menyapa dengan peserta lainnya. Anda menjadi orang aktif, mampu berbaur dan saling menyapa dengan peserta lain. Kemudian aktif dan mampu berbaur dengan yang lain. Nah, itu merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh sosiokultural itu sendiri ya. Mampu bersosialisasi dengan orang lain, mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru, dengan budaya-budaya yang baru, dengan beragam budaya ya. Oke, jadi poin tertinggi ada di option A ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang ASN P3K di sebuah perusahaan. Anda sudah terbiasa mengerjakan tugas Anda selama setahun terakhir. Tiba-tiba atasan memberikan tugas mendadak di luar tugas Anda. Anda merasa biasa saja dan mengerjakan tugas tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat di antara kedua opsi ini? Bukan paling tepat ya. Maksudnya memiliki poin tertinggi atau poin terendah. Oke, saya yakin teman-teman sudah bisa menentukan jawabannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah option A, karena di sini dia bernilai positif ya. Di sini saya pikir dia bernilai positif. Dia bisa beradaptasi tanpa harus pusing ya. Nah, tiba-tiba ini tugas tiba-tiba kadang membuat orang pusing. Tapi di sini dia malah merasa biasa saja dan mengerjakan tugas tersebut ya. Nih,
Anda sudah terbiasa mengerjakan tugas Anda selama setahun terakhir. Nah, tiba-tiba atasan memberikan tugas mendadak ya. Nah, dia ini orangnya bagus ya, bagus. Dia tidak mudah stres terhadap sesuatu yang uh, datang dengan tiba-tiba, misalnya dipindahkan ke tempat kerja secara tiba-tiba. Dia tidak akan, orang seperti ini tidak akan stres. Berbaur dengan budaya-budaya baru, orang seperti ini juga tidak akan stres. Dia kepribadiannya memang bagus ya, untuk orang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda memiliki waktu luang, Anda akan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke rumah tetangga. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah di option yang mana kira-kira teman-teman? Saat teman-teman memiliki waktu luang, teman-teman akan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke rumah tetangga. Oke, jadi jawaban yang tepat karena di sini bacaannya atau soalnya dia bernilai positif ya, berkunjung atau bersilaturahmi ke tetangga itu adalah hal-hal yang positif. Maka jawaban yang tepat adalah option A, sangat setuju. Meskipun aslinya teman-teman itu kurang bersosialisasi ya, pulang ngajar atau pulang dari tempat kerja langsung tidur, pulang dari tempat kerja tidur, pulang dari tempat kerja tidur, sampai kurang bersosialisasi dengan tetangga teman-teman ya. Harus jawab A ya, karena ini bernilai positif. Jadi teman-teman juga bisa terapkan ini. Kalau teman-teman punya waktu luang, silakan maaf, silahkan berkunjung ke tetangga Anda lah, karena yang pertama kali akan membantu Anda saat Anda kesusahan adalah tetangga Anda. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga, tetap jaga keharmonisan bertetangga teman-teman. Oke, mungkin itu saja dulu yang sempat saya bahas pada kesempatan ini. Insyaallah besok kita lanjut lagi dan materi-materi request lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.